Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Lola Mandrasari, Guru Matematika SMK Kesehatan Gema Nusantara Bukit Tinggi. Melalui media pembelajaran jarak jauh ini, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat Anda semua untuk belajar ya. Sekarang kita udah masuk pertemuan pertama untuk KD baru, yaitu KD 3.2 dan 4.2 dengan materi persamaan nilai mutlak. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya Anda membaca doa terlebih dahulu, supaya pembelajaran kita lancar sampai akhir. Dan jangan lupa like and subscribe channel Ibu supaya tidak ketinggalan pembelajaran Ibu selanjutnya. Kompetensi dasar 3.2 yaitu menerapkan persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak bentuk linier satu variabel. 4.2 menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak bentuk linier satu variabel. Indikatornya, menghitung persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak bentuk linier satu variabel, menerapkan persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak bentuk linier satu variabel, dan tujuan pembelajaran kita yaitu melalui video ini dan buku pegangan yang dimiliki oleh siswa dapat menonton membaca materi sehingga dapat menghitung persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak bentuk linier satu variabel dengan tepat. Nilai mutlak. Pertama kita bahas yaitu konsep nilai mutlak suatu bilangan. Nilai mutlak bilangan X dinotasikan dengan X di dalam kurung seperti ini ya, dengan mutlak X, jarak X dari titik 0 pada garis bilangan. Contoh, mutlak 4 itu sama dengan 4. Mutlak min 4 sama dengan 4. Artinya, mutlak itu adalah mempositifkan. Setiap nilai yang di dalam mutlak hasilnya positif. Seperti ini, walaupun dia negatif 4, hasilnya tetap positif 4 karena sudah kita mutlakkan. Nah, mutlak ini biasanya berguna untuk jarak, menghitung jarak. Karena untuk jarak itu nilainya selalu positif. Pada kondisi yang di samping ini, kita buatkan di garis bilangan. Jadi mutlak min 4 itu nilainya 4, karena jarak 0 ke min 4 itu adalah 4. Dan mutlak 4 itu 4 juga, karena jarak 0 ke 4 adalah 4. Jadi untuk jarak itu nilainya selalu positif. Nilai mutlak dari sebarang X elemen bilangan real yang dinotasikan dengan mutlak X didefinisikan sebagai berikut. Mutlak X bernilai X jika X-nya itu besar sama dari 0. Dan bernilai min X jika X-nya itu kecil dari 0. Sifat-sifat nilai mutlak. Ini ada 10 sifat-sifat nilai mutlak. Mutlak X besar dari 0, mutlak X sama dengan mutlak min X, mutlak X kurang Y itu sama dengan mutlak Y kurang X, mutlak X itu sama dengan akar dari X kuadrat, mutlak X kuadrat itu sama dengan X kuadrat. Jika mutlak X kecil dari mutlak Y, maka X kuadrat kecil dari Y kuadrat. Mutlak XY itu sama dengan mutlak X kali mutlak Y. Begitu juga untuk pembagian, mutlak dari X per Y itu sama dengan mutlak X per mutlak Y, di mana Y-nya tidak boleh sama dengan 0. Mutlak X dikurang Y itu sama dengan mutlak X dikurang mutlak Y. Mutlak X ditambah mutlak Y sama dengan mutlak X ditambah mutlak Y. Nah, ini adalah 10 sifat dasar pada nilai mutlak. Fungsi nilai mutlak. Fungsi nilai mutlak fx sama dengan mutlak x. Berdasarkan definisi nilai mutlak, maka kita peroleh fx sama mutlak x itu bernilai x jika x besar dari atau sama dengan 0
bernilai min X jika X-nya itu kecil dari 0. Ini definisi yang tadi ya, definisi nilai mutlak. Fungsi nilai mutlak fx sama dengan mutlak ax tambah b. Nah, di sini dalam mutlak udah terdapat dua buah suku. Nah, berdasarkan definisi nilai mutlak, maka kita peroleh juga fx sama dengan mutlak ax tambah b. Itu bernilai ax tambah b jika ax tambah b itu besar sama 0 dan bernilai negatif dari ax tambah b jika ax tambah b itu kecil dari 0. Jadi supaya kita mau mempositifkan suatu bilangan itu, maka dia harus dikali dengan negatif. Karena kondisinya itu kecil dari 0, berarti si ax tambah b ini nilainya itu negatif. Nah, karena mutlak itu harus positif, makanya kita harus kali dia dengan negatif. Negatif kali negatif positif. Jadi kalau kondisinya itu kecil dari 0 atau bernilai negatif, maka harus dikali dengan negatif supaya dia bernilai positif. Contoh soal, tentukan nilai mutlak 2x dikurang 4 untuk nilai x sama dengan min 6. Di sini udah diketahui nilai x-nya min 6. Kita tinggal substitusikan aja lagi ke bentuk mutlaknya. Mutlak 2x dikurang 4 sama dengan mutlak 2 kali min 6, karena x-nya nilainya min 6, dikurang 4. 2 dikali min 6 min 12 dikurang 4, min 16. Mutlak dari min 16 adalah 16, positif 16. Soal yang kedua, tentukan nilai mutlak x tambah mutlak x dikurang 3 untuk nilai x-nya sama dengan min 1. Ini sama dengan yang nomor 1 tadi, kita tinggal substitusikan saja lagi nilai x-nya sama dengan min 1. Oke, berarti x-nya kita ganti dengan min 1 ditambah min 1 dikurang 3. Mutlak min 1 itu nilainya 1. Min 1 dikurang 3, min 4. Nah, sekarang kita mutlakkan pula lagi min 4-nya, yaitu 4. 1 ditambah 4, 5. Menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Ciri-ciri grafiknya itu, yang pertama grafik fungsi fx sama dengan mutlak ax tambah b itu berbentuk huruf V. Nah, maksudnya V ini imbang ya, kiri dan kanan. Yang kedua, grafik fungsi fx itu mutlak dari ax tambah b tidak pernah berada di bawah sumbu x. Berarti dia, karena dia nilainya mutlak, maka dia bernilai selalu positif. Contoh, gambarlah grafik fungsi nilai mutlak berikut. Fx sama dengan x dikurang 2. Oke, yang pertama sekali, untuk kalau kita mau membuatkan gambar grafik fungsi, harus kita buatkan tabelnya terlebih dahulu dan kita tentukan domain atau daerah asalnya. Daerah asalnya itu terserah kita mau ambil titiknya itu berapa saja, yang penting saat kita ambil titiknya, substitusikan ke soal, dapatlah nilai y-nya. Karena untuk fx, fungsi fx itu adalah y. Kita tabelkan. Nah, di sini Ibu ambil daerah asalnya itu min 4, min 3, 0, 2, dan 4. Artinya, kita ganti nilai x itu dengan min 4, masukkan ke soal, min 4 dikurang 2, min 6, dimutlakkan hasilnya 6. Jadi, mutlakkan dulu, hasilnya 6. Jadi, titiknya ketika x-nya min 4, y-nya ketika x-nya min 4, y-nya 6. Min 4,6. Gitu juga dengan x min 3. Masukkan ke sini. Min 3 dikurang 2, min 5, dimutlakkan 5. X-nya 0, 0 dikurang 2, min 2, dimutlakkan 2. X-nya 2, 2 dikurang 2, 0, dimutlakkan
tetap 0. X-nya 4, 4 dikurang 2, 2, dimutlakkan 2. Nah, kita udah peroleh ada 5 buah titik, maka akan kita substitusikan ke koordinat. Nah, titik yang pertama yaitu min 4,6. Min 4,6 di sini titiknya. Yang kedua min 3,5. Min 3,5 di sini. 0,2 di sini. 0,2 di sini ya. 0,2 di sini. 2,0 di sini. Dan 4,2-nya di sini. Lalu kita hubungkan semua titik-titik yang udah kita plotkan pada Kartesius. Ini terbentuklah grafik yang berbentuk huruf V. Persamaan nilai mutlak. Bentuk umumnya ada 3 bentuk umum. Di sini mutlak fx sama dengan c, mutlak fx sama dengan mutlak gx, berarti mutlak kiri dan kanan. Yang ketiga, mutlak fx sama dengan gx, berarti mutlak di kiri dan di kanannya cuma dalam bentuk fungsi saja. Baik, mari kita lihat bentuk contohnya. Ini sesuai dengan bentuk yang pertama ya, yang nomor 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan mutlak X dikurang 2 sama dengan 3. Nah, ini sesuai dengan bentuk umum yang pertama. Untuk soal yang pertama, Ibu akan kerjakan menggunakan 2 cara, yaitu menggunakan definisi yang pertama, yang kedua menggunakan pengkuadratan kedua ruas. Menggunakan definisi, ingat definisi nilai mutlak yaitu yang pertama jika dia bernilai positif itu ketika X-nya itu besar sama dari 0. Nah, ini yang positifnya, X dikurang 2, jadi kalau dia pun bernilai positif, kita tinggal langsung buka saja tanda mutlaknya, X dikurang 2 sama dengan 3. Pindah ruaskan min 2, jadinya plus 2, X sama dengan 5. Atau ini kondisi yang satu lagi, yaitu yang bernilai negatif. Ini negatif dari X kurang 2. Negatifnya kalikan ke kanan atau pindahkan ke kanan, jadinya X dikurang 2 sama dengan min 3. Min 2 pindah ruaskan, jadinya positif 2. X sama dengan min 1. Jadi, kondisi menggunakan definisi itu satu kondisinya yang positif, satu kondisinya yang negatif. Jadi ada 2. Cara yang kedua, mengkuadratkan kedua ruas. Cara pengkuadratan kedua ruas ini tidak bisa kita lakukan untuk semua soal. Jadi harus dipilah-pilah soalnya terlebih dahulu. Dari mana kita lihat ini bisa menggunakan kuadrat kedua ruas. Lihat dari sini. Kalau kedua sisinya itu bernilai positif, maka kita boleh mengkuadratkan kedua ruas. Kalau soal kita yang nomor 1 ini, yang sebelah kiri mutlak, sebelah kanan 3. Nah, mutlak ini udah pasti nilainya positif. 3 juga positif, makanya kita bisa menggunakan cara pengkuadratan kedua ruas. Tapi, kalau kondisinya seperti yang nomor 3 ini, bentuk umumnya nomor 3, kita tidak bisa menggunakan pengkuadratan kedua ruas. Mutlak X dikurang 2 sama dengan 3, kita kuadratkan kedua ruas untuk menghilangkan tanda mutlak. X dikurang 2 kuadrat sama dengan 3 kuadrat. 3 kuadratnya kita pindahkan ke kiri menjadi negatif 3 kuadrat. Oke, nah sifat ini sesuai dengan sifat A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A tambah B dikali A kurang B. Nah, ini ada sifatnya seperti ini. Jadi, X dikurang 2 itu kita anggap A, 3 itu kita anggap si B. Jadi, kita kondisikan dia seperti ini. A tambah B kali A kurang B. Nanti X dikurang 2 tambah 3, X dikurang 2 kurang 3.
X dikurang 2 tambah 3 itu X tambah 1. X dikurang 2 kurang 3, X dikurang 5, sama dengan 0. Ini kita tarik masing-masing pembuat nolnya, berarti X tambah 1 sama dengan 0. X sama dengan min 1, satunya pindah ruas. Yang satu lagi kita tarik pembuat nolnya, X dikurang 5 sama dengan 0, X sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 1,5. Menggunakan cara pertama dan cara kedua, kita memperoleh hasil yang sama. Contoh yang kedua, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan mutlak 2X tambah 6 sama dengan mutlak X ditambah 4. Nah, di sini mutlak kiri dan kanan. Udah pasti nilai kiri positif, nilai kanan juga udah pasti positif. Jadi kita bisa menggunakan pengkuadratan kedua ruas. Oke, pengkuadratan kedua ruas. Untuk menghilangkan tanda mutlak berarti kita kuadratkan kedua ruas. Nah, yang ruas kanan kita pindahkan ke kiri, jadinya tandanya negatif. Ini berlaku sifat yang tadi, A kuadrat dikurang B kuadrat tadi. Nah, kita jadikan dia A tambah B kali A kurang B. 2X ditambah 16 tambah X tambah 4 kali 2X tambah 16 kurang X ditambah 4. Hati-hati tanda kurang di sini. Kurang ini artinya untuk kedua suku. Nah, 3X ditambah 20. Nih, 2X ditambah X itu 3X, 16 ditambah 4 itu 20. Kurung satu laginya, 2X dikurang X itu X saja, 16 dikurang 4, 12. Jadi kita peroleh 3X tambah 20 kali X ditambah 12 sama dengan 0. Kita tarik pembuat nolnya. Berarti 3X ditambah 20 sama dengan 0, pindah ruaskan 20. Jadinya X sama dengan min 20 per 3. Atau X ditambah 20 sama dengan 0, 12. X ditambah 12 sama dengan 0, 12-nya pindah ruaskan menjadi min 12. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 12, min 20 per 3. Contoh yang ketiga, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan mutlak 2X ditambah 16 sama dengan X ditambah 4. Nah, di sini sebelah kirinya mutlak, sebelah kanannya ini tidak. Dan sebelah kanan ini belum tentu positif karena ada unsur X-nya. Bisa jadi nilai X ini negatif. Nah, kondisi seperti ini kita tidak bisa menggunakan pengkuadratan di kedua ruas. Jadi kita gunakan cara analisis nilai X. Nah, analisis nilai X ini kita lihat yang di dalam yang di dalam mutlak. Kita jadikan dia sama dengan 0. Kalau kita jadikan dia sama dengan 0, kira-kira berapa X yang memenuhi? Kita X-nya sama dengan min 8. Caranya gampang saja. Pindah ruaskan 16-nya jadinya min 16. Terus X sama dengan min 16 bagi 2 min 8. Nah, ini adalah titiknya. X sama dengan min 8. Kita buatkan di garis bilangan. Min 8. Nah, jadi karena cuma satu titiknya berarti ada ruas kiri dan ruas kanan ya. Oke, kita kasih nama saja. Ruas kanan itu si A, ruas kirinya si B. Biar gampang. Nah, di ruas kanan ini kita uji. Ini kan ruas kanan ini berarti dia dari min 8 sampai tak terhingga. Kita uji sembarang titik. Kita uji setitik 5 boleh karena dia lebih dari min 8 atau 0. 0 juga boleh. Nah, kita uji, kita masukkan ke dalam nilai mutlak. 2 kali 0 itu 0, tambah 16, berarti kan positif. Nah, karena dia positif, berarti dia besar dari 0. Ini aja tanda positifnya, besar dari 0. Di ruas kiri, kita uji juga, yang kecil dari min 8 itu adalah min 10. Min 10 kali 2, min 20, tambah 16 itu min 4, berarti kan nilainya negatif. Kita tandai di sini kalau dia itu kecil dari 0. Jadi garis bilangan kita ini gunanya untuk menentukan dia itu positif atau negatif.
Oke, untuk interval X elemen A, 2X, buatkan soalnya, 2X ditambah 16 sama dengan X ditambah 4. Nah, sekarang kita mau membuka tanda mutlak ini. Lihat, kita kan X elemen A yang kita uji. Lihat di si A. Dia itu besar dari 0, berarti dia positif. Kalau dia positif, kita tinggal buka aja tanda mutlaknya. 2X ditambah 16 sama dengan X ditambah 4. 2X dikurang X, X-nya pindah ruas, jadi min X, sama dengan 4 dikurang 16. X sama dengan min 12. Oke. Tapi, X sama dengan min 12 ini bukan elemen si A. Karena si A itu dia besar sama dari min 8. Sedangkan min 12 ini udah di daerah si B. Jadi, ini bukan penyelesaiannya. Untuk interval X elemen B, ini salin soalnya dulu, 2X tambah 16 sama dengan X ditambah 4. Nah, yang kita uji, yang akan kita cari adalah interval di si B lagi. Lihat di si B. Tadi udah kita uji kalau dia itu nilainya negatif. Nah, kalau dia nilainya negatif, supaya dia bernilai positif, maka harus kita kali dengan negatif. Itu bedanya dengan yang tadi. Kalau dia bernilai positif, maka kita tinggal buka saja tanda mutlaknya. Tapi kalau dia bernilai negatif, maka harus kita kali dengan negatif terlebih dahulu. Negatif kali 2X, min 2X, min dikali 16 min 16, X ditambah 4. Oke, X-nya pindah ruaskan ke kiri, min 2X dikurang X sama dengan 4 ditambah 16. 16-nya pindah ruas, jadinya positif 16. Min 3X sama dengan 20. X sama dengan min 20 per 3. Nah, kita kan yang kita cari adalah X elemen si B. Apakah X sama dengan min 20 per 3 itu berada di daerah B? Tidak ya, berarti ini juga bukan elemen si B. Nah, dari dua yang kita cari, tidak ada yang elemen himpunan penyelesaiannya. Artinya, dari soal ini, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong atau tidak memiliki penyelesaian. Oke, anak-anak Ibu, dari beberapa contoh yang udah Ibu sajikan, silakan diulangi jika masih ragu atau yang kurang paham, diulangi putar videonya. Sekarang silakan dicobakan sendiri soal-soal yang Ibu berikan sesuai dengan contoh-contoh yang udah Ibu ajarkan sebelumnya. Semoga sukses. Terima kasih sudah menonton. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.